Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat pembelajar yang ada di rumah, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kabarnya hari ini alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Nah, Ibu mau tanya nih, coba siapa yang sudah sarapan pada pagi hari ini? Acungkan dong tangannya. Hebat sekali sobat pembelajar ini ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa kita biasakan sarapan terlebih dahulu agar kita bisa menerima dan mengikuti pembelajaran dengan baik dan penuh konsentrasi ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, Ibu yang pimpin doanya agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa isi absen dulu ya. Ibu sudah mengirimkan link absennya pada Classroom, aplikasi Classroom. Coba diperhatikan baik-baik dan dipastikan sobat pembelajar sudah mengisi absennya ya, karena absen itu akan Ibu lihat. Oke, nah sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Sudah siap ya? Oke, kita mulai ya. Pembelajaran kita hari ini akan membahas mengenai anatomi mata manusia. Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih mata itu, definisi mata, lalu apa saja sih bagian-bagian mata dan fungsi-fungsi mata. Terus bagaimana sih cara kerja daripada mata. Disimak baik-baik ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung. Oke, kita mulai ya. Baik, kita mulai ya. Jadi, mata merupakan salah satu organ tubuh yang paling penting di dalam hidup kita. Anda atau teman-teman dapat melihat hijaunya sawah, kemacetan di jalan, dan rintiknya hujan di jendela itu karena mata kita yang berfungsi dengan baik. Nah, namun sayangnya masih banyak yang belum mengenal anatomi mata manusia atau anatomi bagian mata manusia dan cara menjaganya dengan baik dan benar. Nah, oke, jadi bagian-bagian mata itu yang pertama ada kornea. Nah, kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Nah, untuk fungsi kornea sendiri yaitu sebagai jendela dan jalannya masuk cahaya ke dalam mata kita. Berkat kornea, mata kita dapat mengatur masuknya sinar cahaya agar bisa melihat nih kata-kata dan gambar maupun tulisan secara jelas. Kornea berfungsi memberikan 65 sampai 75% kekuatan fokus pada mata kita. Jadi kita perlu nih berhati-hati untuk menjaga kesehatan kornea kita. Di dalam kornea itu terdapat banyak sekali ujung saraf yang membuatnya itu sangat sensitif. Nah, jadi ujung saraf itu membuat sangat sensitif. Jika kita tidak merawat dengan baik, kornea itu rentan sekali terserang yang namanya infeksi. Terserang infeksi maupun bakteri atau jamur seperti keratitis. Selain itu juga ada juga kemungkinan terjadinya perubahan struktur kornea yaitu keratokonus. Gitu. Yang kedua adalah bilik mata depan atau anterior chamber. Nah, bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea, di depan lensa. Nah, kantung yang juga dikenal dengan istilah anterior chamber ini berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi itu ke jaringan mata.
Yang ketiga adalah sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata kita, kecuali bagian kornea di dalamnya terdapat otot yang menempel guna menggerakkan mata yang menempel pada sklera. Yang keempat adalah iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. Nah, jadi sobat pembelajar, bulatan kecil di tengah itulah yang disebut dengan pupil. Pupil merupakan otot pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka atau mengecil dan membesar. Sementara itu, iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Ketika terpapar cahaya terang, iris akan menutup atau menyempit dan membuat pupil terbuka lebih kecil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk ke mata kita. Yang kelima adalah lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Nah, jadi fungsi lensa sendiri adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Lensa memberikan 25-35% kekuatan fokus pada mata kita. Lensa mata itu memiliki tekstur yang lentur dan elastis. Maka dari itu, bentuknya bisa berubah jadi melengkung dan fokus pada objek di sekitar itu, anak-anak. Misalnya nih, ketika kita melihat orang yang berada di dekat kita atau dari kejauhan. Nah, lensa juga merupakan bagian mata yang umumnya mengalami masalah apabila ada seseorang yang memiliki kondisi rabun jauh atau miopi atau rabun dekat yang biasa disebut dengan hipermetropi. Hal ini disebabkan oleh posisi lensa dan kornea yang tidak tepat pada bola mata. Seiring bertambahnya usia, salah satu bagian penting dari anatomi mata ini juga bisa kehilangan elastisitasnya dan kemampuan menangkap objek secara fokus. Hal ini biasa disebut sebagai presbyopia atau mata tua, yaitu gangguan penglihatan yang banyak dialami oleh orang yang lanjut usia. Masalah lensa mata lainnya yang sering terjadi akibat pengenuaan adalah katarak, anak-anakku. Jadi kondisi ini terjadi ketika ada bercak atau noda yang menyerupai kabut yang menutupi sebagian lensa mata, sehingga mata tidak dapat melihat dengan jelas, anak-anakku sekalian. Lalu yang keenam adalah koroid dan konjungtiva. Nah, koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran. Nah, jadi membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Nah, posisinya terletak antara sklera dan retina. Koroid ini berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata manusia. Sementara itu, konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata kita, yang posisinya ada di depan kecuali untuk kornea. Lalu yang ketujuh adalah badan vitreus. Nah, untuk badan vitreus ini berbeda dengan cairan aqueous humor yang adanya di depan lensa mata. Vitreous humor ini terletak di belakang lensa mata, dan vitreous ini adalah zat seperti jelly yang mengisi bagian belakang anatomi mata. Seiring waktu, vitreous menjadi lebih encer dan bisa terlepas dari bagian belakang mata. Lalu yang kedelapan itu ada retina dan saraf optik, anak-anakku. Jadi, retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Dan untuk sel di retina ini bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Nah, impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik yang menyerupai kabel televisi kita. Jadi menyerupai kabel ke otak yang akhirnya menafsirkannya sebagai gambar atau objek yang kita lihat. Lalu yang kesembilan itu ada makula. Jadi makula adalah area sensitif kecil yang di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral pada makula. Itu terdapat fovea.
Sering ya dengan fovea. Jadi fovea itu terletak di pusat makula dan fungsinya itu untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam di mata kita. Dan yang terakhir itu ada kelopak mata, sobat pembelajar. Nah, untuk kelopak mata sendiri itu meski terletak di bagian terluar, namun kelopak mata itu atau palpebra itu adalah bagian anatomi mata juga dengan fungsi yang tak kalah penting bagian lainnya dengan yang lainnya. Jadi kelopak mata sendiri itu membantu menjaga kesehatan mata kita semua, anak-anakku sekalian, dengan melindungi kornea dari paparan benda-benda asing seperti infeksi, cedera, serta penyakit. Nah, jadi 10 itulah bagian-bagian daripada anatomi mata manusia. Nah, apakah anak-anakku semua ada yang ingin bertanya mengenai anatomi mata manusia? Jadi bagian-bagiannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita diskusi bareng, kita sharing bareng. Apakah ada? Ibu tunggu ya. Harus ada nih, harus ada yang bertanya. Jadi harus aktif ya. Baik, apakah ada yang bertanya? Hairunisa. Oke, Hairunisa ingin bertanya nih. Ya, silakan Hairunisa. Oke. Oke, fungsi daripada mata manusia. Oke. Ibu coba jawab ya. Nah, jadi fungsi daripada mata manusia itu sebagai alat indera penglihatan, juga sebagai alat komunikasi. Kok bisa sih? Nah, jadi fungsi mata adalah sebagai alat komunikasi ini mungkin komunikasi dengan mata itu tidak selalu dilakukan ya. Tidak selalu dilakukan. Namun terkadang kita itu bisa memberikan kode dengan mata untuk mengisyaratkan sebuah tindakan. Nah, terkadang alat komunikasi menggunakan mata ini biasanya sering dilakukan kalau misalnya ada sesuatu atau terjadi mana bahaya. Nah, itu mata akan secara langsung akan berelasi atau berhubungan gitu. Dan target atau sasaran kita tuh pun akan mudah mengerti gitu dari mata ini. Jadi alat komunikasi mata itu. Nah, mungkin apakah ada pertanyaan lagi dari anak-anakku sekalian? Oke, tidak ada ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Ibu akan share screen video. Mengenai anatomi mata dan cara kerjanya. Tolong diperhatikan dengan seksama, tolong diperhatikan dengan baik-baik video yang akan Ibu share screen ini. Karena nantinya Ibu akan minta satu-satu siswa untuk menyampaikan apa saja sih intisari atau apa saja sih makna yang dapat diambil dari share screen atau video yang akan Ibu tampilkan. Oke, diperhatikan baik-baik ya. Oke, selamat menyaksikan. Wah, sangat bagus sekali ya videonya. Jadi di video tadi membahas tentang anatomi mata, cara kerjanya ya. Oke, seperti janji Ibu tadi, Ibu akan bertanya dan akan meminta kepada satu-satu siswa untuk menyampaikan apa saja sih makna yang ada yang terkandung di dalam video tadi. Coba Ibu minta oke, Ibu minta Roni Kurniawan dulu. Silahkan. Oke, wah berarti Roni sangat memahami ya dan sangat menyimak dengan baik. Lalu selanjutnya Ibu minta Sri Nandi coba. Oke, wah berarti anak-anak Ibu sangat menyikapi dengan seksama ya video yang Ibu tampilkan tadi. Oke, sekilas Ibu akan menyampaikan lagi bahwasannya di video tadi membahas tentang cara kerja daripada mata, di mana cahaya melalui kornea itu menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata, kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Lalu fotoresportnya pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Terus gelombang elektrik itu melalui saraf optik menuju otak dan otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan. Seperti itu ya. Jadi cahaya itu memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata kita. Jadi benar-benar cara kerjanya itu terstruktur
dengan rapi gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi anak-anakku sekalian atau masih ada nih yang bingung? Masih ada yang bingung atau masih ada yang mengganjal, tidak memahami bagaimana cara kerja daripada mata kita. Jadi Allah itu telah memberikan karunia, memberikan kebesarannya, yaitu dengan cara memberikan mata kepada kita sehingga kita bisa melihat indahnya pepohonan, indahnya lautan, indahnya dunia ini bagaimana, seperti itu ya. Itu karena mata kita. Jadi kita harus bersyukur dan harus menjaga mata kita dengan baik gitu ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya ya, jadi Ibu ingin ada yang menyampaikan nih kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Siapa nih yang ingin menyampaikan? Siapa? Elis? Oke, silahkan coba Elis sampaikan. Apa saja sih yang Elis dapatkan pada pertemuan kita hari ini? Oke, terima kasih ya. Jadi, Ibu akan menarik nih kesimpulan pada hari ini. Jadi, mata adalah salah satu indera, alat indera yang sangat berfungsi, memiliki fungsi penting sebagai indera penglihatan. Dan mata memiliki struktur yaitu sklera atau bagian putih mata yang merupakan lapisan luar mata yang berwarna putih dan relatif kuat. Juga ada konjungtiva yaitu selaput tipis yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan bagian luar sklera. Terus juga ada kornea, yaitu struktur transparan yang menyerupai kubah yang merupakan pembungkus dari iris, pupil, dan bilik anterior serta membantu memfokuskan cahaya. Terus juga ada tadi Ibu jelaskan tentang pupil, yaitu daerah hitam di tengah-tengah iris. Dan iris itu jaringan berwarna yang berbentuk cincin menggantung di belakang kornea dan di depan lensa, yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata kita dengan cara merubah ukuran pupil. Dan lensa sendiri yaitu struktur cembung ganda yang tergantung di antara humor, aqueous dan vitreous, berfungsi membantu memfokuskan cahaya ke retina. Lalu juga ada saraf optikus yaitu kumpulan jutaan serat saraf yang membawa pesan visual dari retina ke otak, dan humor aqueous yaitu cairan jernih dan encer yang mengalir di antara lensa dan kornea. Oke. Jadi itu kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini mengenai anatomi mata manusia. Nah, untuk tugas anak-anakku sekalian, tugas sobat pembelajar yang ada di rumah yaitu tolong menggambar gambar bagian mata manusia beserta fungsinya, diwarnain ya, lalu difoto dan dikirim ke WhatsAppnya Ibu. Ibu tunggu sampai hari Rabu malam ya, pada jam 24.00 atau jam 12 malam. Mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berjalan bisa diterima dengan baik dan diambil positifnya. Oke, tetap jaga kesehatan, terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan Ibu ingatkan jangan lupa untuk absensinya ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian.